kan memang Kamita ini dikenal pertama kali setelah menjuarai salah satu ajang gitu ya di sebuah stasiun televisi. Dan kalau Kamita sendiri nih, hobi bernyanyi atau memang sudah bergelut sama nyanyi pernyanyian ini dari kapan sih Kamita? Actually sebenarnya kalau misalnya untuk bergelut dari pernyanyian dari umur 3, gue udah banci tampil banget sampai akhirnya bapak ibu gue itu kayak setiap ada panggung RT RW gitu dia kayak selalu minta nyanyi gitu. Jadi kayak gue sudah terbiasa banget untuk nyanyi depan orang. Jadi akhirnya bapak ibu gue yang akan gue salahkan kenapa gue jadi banci tampil gitu loh. Jadi kayak karena gue di encourage gitu, bukannya jangan naik panggung. Ini ada orang nyanyi, gue ikutan nari-nari di situ, ikutan nyanyi juga. Dan bokap nyokap gue kayak mengencourage itu gitu. Jadi I feel so thankful sama bapak ibu gue untuk yang kayak membuat gue jadi berani tampil. Jadi waktu itu umur 3 udah mulai benci tampil, umur 4, 5, 6, 7, 8 sampai kelas 6 SD gue diikutin lomba dan alhamdulillah selalu juara 1. Terus dari kelas 6 SD waktu itu dimasukin ke Elva Music School, which is guru yang sama kayak gurunya Mbak Andin, gurunya Sherina, gurunya Afgan, gurunya Vidi, gurunya semua hampir semua penyanyi Indonesia gitu. Nah akhirnya gue masuk situ selama 9 tahun gue belajar vokal. Nah during that period juga gue ikutan lomba-lomba di sekolah dan alhamdulillah sampai dapat beasiswa buat SMA gara-gara berprestasi gitu. Terus akhirnya masuklah si Mamma Mia itu sendiri kan gitu. Jadi pas masuk Mamma Mia alhamdulillah dapet juara 1 juga. Terus bapak ibu gue waktu juara 1 alhamdulillah dapat hadiah album dari salah satu label di Indonesia internasional gitu. Terus udah kayak begitu lelah karena gue masih belum nemuin jati diri karena waktu itu masih 16 tahun 17 tahun gitulah gitu kan. Terus udah kayak begitu gue bilang gue kayak mau jadi dokter aja deh, gue mau mundur aja jadi dari nyanyi gitu, nyanyi jadi hobi aja deh. Iya, dan karena emang capek banget sama drama industri kan. Drama industri musik tuh kan gila banget gitu. Tapi bokap nyokap gue yang bilang ya jangan, kamu udah dari umur 3 tahun udah kecemplung di sini ya make sure lo basah berenang-renang, lo harus jadi orang yang expert di dalam kolam ini. Dia bilang gitu. Ya udah sampai akhirnya selesai dari Mamma Mia, ngelihat teman-teman gue yang lain udah mulai fokus ke tempat lain gitu ya. Ada yang emang sekarang fokus ke bisnis, ada yang fokus jadi ibu rumah tangga di Mamma Mia khususnya gitu ya. Ada yang fokus sama dia sekolah sampai ke Korea gitu. Dan gue masih ada di sini di industri musik ini tuh alhamdulillah banget. It's because my parents selalu dorong gue, yang selalu ngasih gue encouragement yang udah nggak apa-apa, ayo bisa. Tuh industri musik tuh kadang-kadang suka bikin gue, aduh bisa nggak ya gue di saat kayak ngelihat gue udah lebih lama di sini, tiba-tiba ada penyanyi baru yang baru masuk langsung meroket gitu kayak, gue tuh sebenarnya bisa nggak sih kayak dia tuh kayak banyak banget pertanyaan zaman dulu yang emang gue bisa nggak sih gitu sampai akhirnya keluarlah si Aku Cuma Punya Hati. Aku Cuma Punya Hati itu setelah penantian 10 tahun barulah lagu gue ada yang pecah gitu. Dan memang gue kalau misalnya disuruh sharing gitu ya, rahasianya apa sih Mit tetap bisa bertahan karena kan banyak banget orang yang bilang kalau music apa namanya tuh talent show kayak gitu kan easy come easy go kan. Dan banyak banget lebih banyak orang yang enggak bertahan di situ dibandingkan sama orang-orang yang memang bertahan di industri musik dari keluaran situ kan. Cuman sebenarnya rahasia gue adalah udah sabar aja gitu loh. Sabar dan nikmatin aja semua dramanya. Drama itu bakalan jadi pelajaran buat lo untuk lebih kuat lagi sih di industri ini gitu. Kalau misalkan dari lama berkarir yang puluhan tahun, belasan tahun bahkan gitu ya, itu ada nggak sih rasa atau titik jenuh lah dari Kamita sendiri untuk wah kayaknya musiknya udah bosen atau pengen beralih kemana atau melihat orang nih udah lebih sukses atau seperti apa jadi ada insecure-nya, ada nggak sih masa-masa kayak gitu Kamita? Ada banget apalagi di saat industri musik ini kan dia kayak roller coaster ya, kadang-kadang seasonal banget gitu, kadang-kadang yang tiba-tiba Melayu kita pernah ngeliatin masa yang Melayu banget gitu kan, terus gitu yang girl band, boy band, terus udah gitu sekarang lagi folk semuanya gitu kan. Nah itu kayak membuat gue apakah gue bisa bertahan atau gue harus ngikutin tren zaman sekarang atau dan lain-lain gitu. Tapi semakin tua gue ada di sini, semakin lama gue ada di sini, gue akhirnya belajar bahwa tenang aja.
musiknya kayak gimana pun itu akan ada yang denger kok, akan tetap ada yang denger, akan ada pasarnya juga. Jadi stay aja in what you are good at. Insya Allah pasti akan ada loyal customer atau loyal listeners yang akan tetap nungguin lo gitu. Iya ya, karena memang musik di Indonesia itu memang semua udah ada komunitasnya ya, komunitas pecinta R&B, terus rock. Tapi memang anak-anak baru kayak misalkan anak yang memang ya baru mengenal dunia musik atau memang dia baru mengikuti lah intinya, itu pasti dia akan mengikuti arus yang ada gitu ya. Jadi memang tetap berkarya gitu Kamita. Betul. Jadi kalau ditanya Mita ada titik jenuh nggak sih? Nggak ada, karena musiknya fluktuatif. Jadi kita kan harus ikutan kayak kita harus ikutan kreatif juga kan. Jadi nggak akan ada ketemu titik jenuhnya sih sebenarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.